Ya, kita kembali lagi di channel Praktek Akuntansi yang ini memang ditujukan untuk usaha mikro dan kecil atau kan teman-teman masih baru memulai. Sehingga teman-teman tidak terlalu disibukkan oleh aktivitas-aktivitas pencatatan yang terlalu banyak, rumit, dan tidak relevan untuk kondisi usaha bisnis teman-teman. Jadi yang seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa aset itu kita jangka panjang dan dipakai terus-menerus lebih dari 1 tahun. Jadi ketika ada aset tuh yang dipakai kurang dari 1 tahun, ya itu kategorikan sebagai barang habis pakai, yang pada umumnya itu masuk pada perhitungan di laba rugi. Laba rugi. Tapi ketika kita kembali mengevaluasi kembali, kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, itu laporan keuangan tidak sedikit yang didominasi oleh besaran aset tetap seperti gedung, kemudian pabrik, kemudian kendaraan dan lain-lain dan sejenisnya ya. Jadi aset tetap. Nah, di sini kan kalau misalnya kita membahas mengenai usaha mikro dan kecil, itu sebagian besar itu tidak berfokus pada aset tetap. Kenapa? Karena aset tetap ini nominalnya cenderung besar dan sangat sedikit sekali dari UMKM itu, usaha mikro, terutama yang mikro dan kecil, ketika mereka memiliki uang, memiliki dana yang dipakai untuk memulai bisnis, itu langsung dibelikan pada bagian aset eh, yang saya sebutkan tadi, yang nominalnya itu langsung besar. Kenapa? Karena perusahaan nanti bisa berpotensi kehabisan cash. Nah, ini berbahaya, bisa tutup ya. Makanya di sini untuk di tahapan awal kita perlu benar-benar bisa memastikan aset yang akan kita beli adalah benar-benar aset produktif yang bisa mendatangkan cash secara terus-menerus. Nah, ini. Jadi kita berfokus pada situ. Apa itu salah satu contohnya? Salah satu contohnya adalah persediaan. Ya, persediaan ini masuk kepada aset yang ketika apa istilahnya kita beli. Nah, ini ketika dia bisa diserap oleh pasar, nah itu merupakan aset yang produktif. Kenapa? Karena dia terbukti untuk bisa meningkatkan cash perusahaan. Kalau misalnya tidak bisa meningkatkan cash perusahaan dengan cepat, ya lebih baik tidak dijadikan pilihan. Nah, itu yang mengenai aset. Nah, kemudian bagaimana contoh penerapannya mengenai aset ini? Ya, contoh penerapannya ada di video sebelumnya. Nanti sekarang di sini saya ingin membahas mengenai lanjutan ya mengenai aset ini. Jadi aset itu bisa dipakai untuk dijual. Nah, itu jangka pendek ya tadi. Nah, sekarang masuk ke aset, kriteria aset jangka panjang. Sorry. Nggak muncul nih. Aset jangka panjang. Nah, ini contoh kan. Eh, misal ada di sini Sting, ini ya, jadi 700.000. Ini saya bulatkan jadi 1 juta. Nah, ini hosting dan domain ya. Jadi kita singkat saja website. Biayanya 1 juta. Nah, ini sekarang zaman sudah online ya, sudah berubah. Tidak seperti zaman dulu ketika transaksi itu masih konvensional, masih offline. Jadi perlu ada sewa, sewa toko, sewa showroom, yang itu nominalnya 1 tahun itu bisa minimal 30 juta. Bahkan tidak sedikit yang bisa habis 100 juta ya untuk sekedar sewa tempat. Nah, ketika di zaman online ini,
kita bisa memaksimalkan, memanfaatkan media online. Jadi media online, nah itu dengan media online kita cukup budget kurang lebih 1 juta. Ya ini ya, dengan asumsi teman-teman bisa membuat website itu sendiri. Websitenya itu bisa teman-teman setting-setting sendiri dan optimasi sendiri. Nah ini kan. Kemudian ketika tidak bisa gimana? Ah, di situ ada jasa, misalnya di sini jasa optimasi. Nah ini nanti masuk pada di bagian dari website itu sendiri, dijadiin satu ya, kapitalisasi. Ini semahal-mahalnya aja kita pakai yang 10 juta ini contoh ya. Jadi di sini ada strategi lebih lanjut. Ya total di sini aset, aset, asetnya itu ada. Nah, ini. Nah, sekarang kita mau masukkan ke biaya penyusutan. Nah, di sini dia. Ketika aset itu ini untuk tempo waktu 12 bulan atau 1 tahun. Nah, ini perlu kita susutkan. Berarti kan kalau misalnya 11 juta penggunaan 12 bulan. Ya, 12 bulan. Dan 12 bulan. 12 bulan. Nah, jadi sebulannya 11 dibagi 12. Nah, ini cukup mudah kan. Ya, kurang lebih 900.000 per bulan. Nah, ini kan cukup murah kalau misalnya kita transaksikan ke sekarang. Dengan 900.000 sebulan ini, kita bisa mendatangkan penjualan senilai berapa. Nah, ini biaya amortisasi, ya. Amortisasi website. Nah, jadi kalau misalnya biaya apa istilahnya untuk aset tetap itu, kalau misalnya fisik namanya depresiasi, ketika itu non fisik berupa website itu namanya amortisasi. Jadi itu istilah-istilahnya supaya apa? Supaya teman-teman bisa memahami. Nah, dengan nominal segini, ini teman-teman bisa masukkan ke daftar biaya tetap. Jadi kalau misalnya setiap bulan itu perusahaan pastinya bisnis teman-teman atau perusahaan teman-teman itu mengeluarkan biaya, baik itu operasional atau tidak. Nah, itu namanya biaya tetap. Biaya tetap ini yang harus di cover atau harus ditutup dengan keuntungan di bulan berjalan. Nah, gimana kok bisa untung? Ya karena ada media atau sarana ini. Jadi dengan adanya sarana website ini, teman-teman bisa memaksimalkan, bisa mempromosikan produk ya dari teman-teman sehingga bisa diakses oleh calon pembeli. Produk itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Nah, ini namanya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan? Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan website ini supaya bisa mendatangkan cash? Cashnya dari mana? Dari penjualan. Penjualannya dari mana? Penjualan yang melalui sarana website ini. Kenapa kok dia bisa terjual? Karena dioptimasi. Karena website itu mudah dijangkau oleh calon pembeli potensial. Nah, ini yang kita benar-benar bisa pahami alurnya. Jadi alur step by step ini yang tidak boleh terlepas atau terpisah antara akuntansi sebagai media pencatatan dan pengukuran aktivitas bisnis dan marketing sebagai sarana untuk kita bisa melakukan penawaran, melakukan pendekatan kepada calon pembeli potensial. Nah, ketika kita bisa mempertemukan dua hal ini, maka bisnis itu bisa berjalan seimbang, bisa berjalan secara natural. Apa naturalnya bisnis itu? Itu bisnis bisa berjalan secara profit dan sustain. Nah, ini materi
dasar pondasi yang perlu teman-teman hafalkan, perlu teman-teman benar-benar pahami dan teman-teman lakukan repetisi. Teman-teman jaga pola pikir seperti ini, teman-teman jaga supaya apa? Teman-teman memiliki mindset bisnis itu harus profit. Kalau nggak profit namanya bukan bisnis. Ya, jadi bisnis itu butuh profit. Dari mana datangnya profit? Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe channel Praktek Akuntansi ini supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih bagi teman-teman semua. Oke, selamat praktek, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.